Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andiani, tim 17660050. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya dengan judul Rancangan Pusat Wisata Kuliner Nusantara di Carita, Banten. Dalam rancang ini saya mempertimbangkan isu rancangannya. Yang pertama, rencana pemerintah yang sedang mengarahkan perkembangan pada sektor pariwisata dan pertanian, lalu kurangnya tempat wisata di wilayah Banten dan sekitarnya. Yang ketiga, penurunan kualitas nilai yang bersinggungan dengan nilai-nilai sosial, budaya lokal, dan daya dukung lingkungan. Yang keempat ini ada peningkatan stres di daerah kawasan industri yang membutuhkan ruang untuk bersosialisasi. Lalu dari isu perancangan itu, saya mengambil pendekatan yaitu reinterpreting tradition. Lalu ini ada fungsi primer pertama, mewadahi kegiatan jual beli makanan dan minuman khas Nusantara. Aktivitasnya itu ada makan, jual beli, memasak, dan memesan makanan. Ruangnya itu ada restoran dan food court. Lalu penggunanya itu terdiri dari anak-anak, turis, orang tua, pekerja, atau staf. Fungsi sekundernya mewadahi kegiatan edukasi dan sosialisasi. Aktivitasnya itu ada pelatihan memasak, ada pelatihan berdagang, dan jual beli. Ruangnya itu ada kelas memasak, kelas berdagang, dan toko alat-alat memasak. Penggunanya ada orang tua, turis, pekerja, atau staf. Yang ketiga ada fungsi penunjang, yaitu mendukung terlaksananya semua kegiatan primer dan sekunder. Aktivitasnya ada menyiapkan peralatan, mengambil ruang, dan parkir. Ruangnya ada masjid, center, lavatory, gudang, dan ruang entry. Gunanya itu ada security, turis, pekerja, dan staff. Analisis fungsi terbagi menjadi dua, yaitu ada education dan komersial. Educationnya terdiri dari trade workshop atau workshop berdagang dan workshop memasak. Untuk komersilnya terbagi menjadi food court dan kitchen workshop. Selanjutnya ini adalah diagram bubble makro, dan ini adalah analisis bentuk seperti ini. Lalu masuk ke analisis tapak, di mana penempatan semua masa bangunan, penempatannya disesuaikan dengan peletakan pulau-pulau di Nusantara. Lalu untuk aksesibilitas secara makro, untuk mencapai tapak bisa menggunakan bis, pesawat, dan kapal. Lalu secara mikro dapat menggunakan kendaraan pribadi yang dapat ditempuh dengan sekitar 2,5 sampai 3 jam dari kota Tangerang. Lalu ini adalah regulasi tapak, KDW-nya 30% dan KLD-nya dari sepadan pantainya ini adalah 100 meter. Zoningnya perkebunan mengelilingi tapak. Sensori kebisingan yang terbesar itu berada pada daerah Jalan Raya Utama Carita. Lalu untuk sirkulasinya, yang oranye itu adalah sirkulasi utama transportasi, yang kuning itu untuk sirkulasi pengunjung, yang biru itu adalah untuk sirkulasi karyawan. Lalu untuk utilitas ada air kotor, yaitu melewati proses filtrasi penyaringan lalu dialirkan ke riol yang ada di sekitar lokasi. Lalu air bersih menggunakan PDAM, sistem kebakarannya menggunakan hydrant, CCTV itu dari outdoor langsung terhubung dengan ruang pengawas. Sistem sampahnya dari hasil sampah organik makanan lalu diolah menjadi yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Terkumpul disediakan di berbagai tempat sebagai area berkumpul. Lalu untuk analisis vegetasi menggunakan vegetasi peneduh, vegetasi marah, rempah-rempah. Jenis tanah yang ada di tapak ini adalah tanah lavasol, sehingga menjadi vegetasi tergembur yang dapat tanam tumbuh-tumbuhan. Penggunaan vegetasi juga dapat pengurangan kebisingan dan dapat memecah angin. Selanjutnya ini adalah analisis struktur. Lalu selanjutnya adalah konsep. Konsep yang digunakan
ini menggunakan tagline Heritage in Unity, yaitu menciptakan ruang dalam yang saling terhubung dengan ruang luar, serta berbagai budaya daerah di Nusantara yang dapat menciptakan kesatuan. Yang pertama, saya menggunakan prinsip dari Lim dan Bank. Yang pertama ini dapat katakan memanfaatkan unsur alam atau bersahabat dengan alam, penempatan bangunan menyesuaikan dengan saya. Peratapan menggunakan struktur atap tradisional yang disesuaikan dengan keadaan masa kini dan material masa kini. Menggunakan konsep atap pernaungan, penggunaan atap ini berguna untuk membuat pengguna merasa nyaman namun tidak tertutup dengan keadaan sekitar. Untuk perangkaannya, struktur tradisional namun ditunjang dengan struktur yang bisa kekinian. Begitupun dengan material yang digunakan. Untuk persingkapan, menggunakan elemen-elemen tradisional, elemen disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masa kini. Persoalan menyederhanakan bentukan arsitektur vernakular, cenderung menonjolkan ruang dan cahaya. Lalu konsep tapak, konsep penempatan tata masa bangunan disesuaikan dengan penempatan pulau-pulau yang ada di Nusantara. Sirkulasi jalan antar bangunan dengan footcourt dibuat lebih fleksibel untuk mendapatkan pengalaman ruang yang berbeda ketika mengarungi keseluruhan kawasan. Jalan akses masuk ke tanah yang berada di sini. Lalu terdapat signage sebagai penanda arah masuk pengunjung ke dalam kawasan ini. Selanjutnya masuk ke konsep Jawa Restoran. Bentuk bangunan ini mengambil bentuk denah dari rumah joglo. Untuk atapnya sendiri menggunakan atap joglo tangga gede yang digabungkan pada belakangnya. Lalu untuk konsep Jawa Restoran ruangnya menggunakan konsep semi outdoor sehingga pengunjung restoran dapat menikmati hidangan dengan view yang langsung tertuju pada laut. Untuk konsep microclimate-nya seperti ini, untuk konsep perkembangannya seperti ini. Lalu ini adalah beberapa interior workshop dagang dan workshop memasak. Selanjutnya konsep struktur. Untuk persalikannya menggunakan filosofi dari nama rumah adat Joglo yaitu Tajuk, yang berarti gunung. Dan naik turunnya atap ini merupakan reinterpretasi dari gunung tersebut. Untuk penatap atapnya menggunakan atap tanah liat, gendeng tanah liat. Lalu untuk atapnya terinspirasi dari Joglo Panggengke. Bentuk atap cara gancet yang memiliki struktur seperti penggabungan dua atap Panggengke yang disambungkan pada bagian belakangnya. Untuk perangkaan menggunakan seperti penyangga saku buru dengan beberapa tiang lainnya yang menyangga yang disebut dengan sokoro dan sokar. Untuk petatakannya menggunakan fondasi yang terbuat dari tanah yang ditinggikan dan dipadatkan atau dikenal dengan istilah ini. Untuk konsep sirkulasi dan aksesibilitas menggunakan tangga pada area dalam bangunan. Untuk konsep utilitasnya menggunakan konsep rain harvesting sehingga air dapat dimanfaatkan kembali. Untuk konsep Kalimantan restoran mengadopsi dari bentuk bangunan khas Kalimantan Selatan yaitu hubungan tinggi. Lalu untuk konsep ruang makan menggunakan konsep semi outdoor sehingga pengunjung restoran dapat menikmati hidangan dengan view yang langsung tertuju ke arah lanskap dan laut. Untuk konsep ruang makannya dibuat berondak-ondak, memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung untuk dapat menikmati sajian kuliner dari ketinggian yang berbeda-beda. Selanjutnya ada konsep dapur. Konsep dapur menggunakan alat masak dari daerah Kalimantan yang digabungkan dengan peralatan masak ini. Penggunaan peralatan masak ini juga dapat sekaligus melestarikan cara dan keaslian rasa kuliner asli dari Kalimantan. Berikut adalah beberapa interior workshop dagang dan workshop masak. Lalu konsep struktur persalikannya naik turunnya tapi ini terinspirasi dari gelombang air laut. Lalu untuk persingkapan bentuk atapnya digunakan kayak sirap kayu ulin. Untuk peratapan
Pada bagian atas terinspirasi dari konstruksi atap hubungan yang disebut dengan sangga ribut. Untuk sistem struktur rangkanya yaitu terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen tihang, balok kocon, dan balok pengaku, yang ketiganya saling mengikat dan mengepang. Pertapakan menggunakan pondasi batu balik. Selanjutnya adalah paku restoran. Konsep bentuk bangunan ini menggunakan bangunan bentuk dari rumah adat Honai. Terdapat 3 bangunan utama, yaitu sebagai ruang area makan dan workshop. Selanjutnya konsep ruang. Konsep ruangnya menggunakan semi outdoor sehingga pengunjung restoran dapat menikmati view secara maksimal. Lalu konsep minibar. Lalu untuk konsep ruang makan pada lantai 2 menggunakan konsep lesehan. Berikut adalah konsep microclimate dan konsep pengembangan. Lalu konsep dapur menggunakan konsep dapur terbuka sehingga dapur tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak, namun juga tempat untuk bersosialisasi, dan juga pengunjung dapat menikmati atraksi memasak di sini, sehingga itu menjadikan daya tarik tersendiri. Lalu untuk konsep struktur, persalekannya menggunakan penambahan railing pada sisi bangunan, sehingga pengunjung dapat menikmati sajian kuliner dengan view laut secara 360 derajat. Lalu untuk persungkupan, penutup atap terbuat dari atap jerami yang diikat di luar dam. Lalu peratapan menggunakan susunan lingkaran besar yang terbuat dari kayu buah yang dibakar di tanah yang membentuk seperti dom. Perangkaan menggunakan material kayu sebagai kolam penyangga utama yang diikat di atas dan menancap ke dalam tanah. Untuk pertapakan, sistem struktur dan konstruksi bagian bawah terdiri dari pondasi, susunan tiang, dan sistem ikat. Lalu masuk ke konsep Sumatera restoran. Konsep bangunan ini mengadopsi dari bentuk bangunan khas dari Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Lalu untuk konsep dapurnya menggunakan konsep dapur terbuka. Berikut adalah interior workshop memasak dan workshop pedagang serta area makan. Lalu konsep struktur pada persalekannya dengan penambahan railing pada sisi bangunan. Untuk persungkupan, material yang digunakan ini menggunakan atap ijuk yang diibaratkan seperti harapan untuk mencapai Tuhan. Peratapan menggunakan struktur atap gonjong khas Minangkabau yang bagian belakangnya digabungkan. Lalu perangkaan, seluruh tiang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Untuk pertapakan, pondasi berbentuk pasak kayu besar agar bertahan kuat mencengkram dalam tanah. Konsep sirkulasi dan aksesibilitas menggunakan tangga. Lalu selanjutnya yaitu konsep Sulawesi restoran. Konsep bangunan ini mengadopsi dari bentuk bangunan khas Sulawesi Selatan, yaitu rumah adat Tongkonan. Lalu selanjutnya ada konsep struktur. Persalekan dari bangunan ini itu menggunakan konsep atap Tongkonan yang dimodifikasi bentukannya. Persungkupan, materialnya yang digunakan yaitu genteng bitumen. Untuk peratapan, menggunakan atap Tongkonan yang dimodifikasi. Perangkaan menggunakan strukturnya menggunakan sistem konstruksi pasak atau knockdown. Bahan pondasi sendiri terbuat dari batu gunung. Ini yaitu menggunakan reinterpretasi dari bangunan daerah Banten, yaitu Sulah Nyada. Konsep ruangnya ini yaitu pada lantai 1 itu menjual alat-alat memasak yang khas dari seluruh daerah di Nusantara. Lalu untuk lantai 2-nya menjual makanan ringan khas dari seluruh daerah di Nusantara. Berikut adalah konsep microclimate dan konsep pengembangannya. Lalu konsep struktur,
persoalannya yaitu dengan penambahan material kaca dan pintu putar yang terbuat dari bambu yang dirangkai. Untuk persungkupannya, material yang digunakan pada atap yaitu genteng bitumen. Peratapan terinspirasi dari atap Sulah Nyada yang memiliki kemiringan yang rendah, serta pada atap diberi bukaan sebagai akses masuk cahaya. Perangkaan menggunakan struktur konstruksi utamanya seperti tiang-tiang, pengelari, panengai, dan pincar yang dipasang dengan cara dipasang. Tapakan menggunakan pengisi batu kayu. Selanjutnya ada konsep masjid. Konsep bangunan ini sama mengadopsi dari bentuk bangunan khas Banten yaitu Sulah Nyada. Lalu untuk konsep ruangnya, pada sisi kanan ini diberi bukaan untuk menangkap cahaya. Lalu terdapat coakan pada area sisi kiri yaitu berfungsi sebagai ruang berwudu. Untuk konsep struktur, persolekan fasadnya itu menggunakan terinspirasi dari bangunan khas Banten yaitu Sulah Nyada. Untuk persungkupan, material yang digunakan itu material daun kelapa dan ijuk. Untuknya yaitu adalah konsep food court. Konsep food court ini didesain melingkar pada area tengah tapak, di mana semua retail mengelilingi area food court. Konsep terbuka pada food court ini memberikan kesan nyaman serta kesan menyatu dengan alam. Konsep planting plan ini sebagian besar menggunakan vegetasi dari rempah-rempah, yang mana bisa langsung dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk memasak. Konsep vegetasi terinspirasi dari Kepulauan Nusantara untuk dasar lingkaran yang memiliki goresan garis warna yang berbeda, yang mempunyai filosofi akan kepulauan Indonesia yang beragam dan keindahan, yang memiliki karakteristik dan keistimewaan masing-masing. Kepulauan Indonesia juga dihiasi dengan panorama pantai serta hutan yang digambarkan dengan bentuk salur-salur. Selanjutnya konsep taman rempah-rempah diberikan jalan setapak juga yang terhubung pada setiap tamannya, sehingga pengunjung dapat melihat pepohonan dan kebun lebih dekat. Dan terakhir utilitas yaitu konsep utilitas air bersih menggunakan PDAM, konsep air kotor menggunakan sistem biotank, konsep listriknya menggunakan PLN, konsep kebakaran menggunakan hidran, dan konsep pengelolaan sampahnya dari sampah organik lalu diubah menjadi pupuk untuk dimanfaatkan untuk tanaman. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.